pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara terbuka, kemudian akuntabel, sehingga mohon untuk tidak percaya kepada siapapun yang menawarkan bantuan untuk meloloskan. Oke. Dan mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena setiap tahun pasti ada kasus-kasus yang Calo ya Pak calo, istilahnya. yang luar biasa. Kalau dilihat dari nominalnya itu sangat-sangat besar. Jangan percaya kepada siapapun, percaya kepada diri sendiri. Betul. Tentu saja restu orang tua dan doa. Bahkan kepala BRIN jangan percaya. Betul, kepala BRIN jangan dipercaya. Jangan dipercaya ya, jadi memang. Untuk bisa meloloskan. Oke. Nggak bisa. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Kawan BRIN kembali di BRIN Talk Show bersama Kepala BRIN dan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN. Pak, kita lanjutkan pembahasan tadi ya Pak? Ya. Oke. Kenapa sih kawan BRIN ini harus gabung dengan BRIN? Apa sih benefitnya? Ya, jadi pertama sejak awal tadi sudah saya singgung bahwa BRIN memang ditugaskan untuk menjadi jangkar bagi manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi. Gitu. Dan dalam konteks itu kami sudah menyiapkan banyak skema yang memudahkan, ya, memudahkan baik secara administrasi maupun substansi para calon periset yang berkualifikasi tinggi khususnya dari diaspora ini untuk bisa bergabung dan pulang ke Indonesia, ya. Jadi sebab kalau tidak kan mereka akan kesulitan, ya. Jadi apa sih yang benefit yang bisa diperoleh ya kalau kami di BRIN? Yang pertama tentu dia bisa langsung masuk sudah dalam posisi S3, ya kan? S3-nya sudah diakui. Gitu, sehingga dia bisa langsung masuk ke jenjang yang relatif lebih tinggi. Yang kedua, sebagai periset, jabatan fungsionalnya pun itu memang sudah kami sesuaikan. Ya, sudah kami sesuaikan dengan pola-pola yang memang lebih research friendly lah ya. Ya, research friendly sehingga dia lebih ya secara administrasinya lebih mudah karena basisnya portofolio, misalnya tidak melulu hanya angka kredit, itu sejak dulu ya, sejak awal, sejak tahun 2021 sudah kami lakukan seperti itu. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa infrastruktur untuk riset di hampir semua bidang riset itu sudah sangat lengkap, ya. Dan BRIN juga memiliki skema-skema pendukung yang sebenarnya tidak hanya untuk periset BRIN ya, tetapi tentu periset BRIN akan memiliki privilege lebih lah ya secara alami ya, baik itu untuk mobilitas periset, untuk hibah riset gitu ya, dan juga skema-skema yang untuk mendukung kolaborasi, melanjutkan kolaborasi ya dengan jejaring lamanya yang waktu ada di luar negeri gitu. Betul. Untuk waktunya pendaftarannya kapan ini Pak? Untuk CPNS ini? Wah, kalau pendaftarannya itu kan sudah akan dimulai ya, sudah dimulai malah ya, sekarang sudah dimulai ya, karena dari tanggal 20 Agustus kan, gitu, dan akan ditutup tanggal 6 September. Ya. Oke, nah kawan BRIN ingat ya pendaftarannya sampai tanggal 6 September 2024. Ayo pasang reminder di HP masing-masing, jangan sampai ketinggalan ini, ya Pak, betul. Oke, kita kembali lagi ke Pak Deputi. Pak, ternyata ada batasan umur untuk pelamar S3, maksimal 40 tahun. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana? Baik, bahwa batas usia pelamar untuk CPNS itu diatur dalam peraturan pemerintah dan batas usia secara umum adalah sekurang-kurangnya 18 tahun, paling tinggi 35 tahun pada saat mendaftar. Jadi catatannya pada saat mendaftar. Namun demikian, dalam peraturan pemerintah itu juga dimungkinkan pelamar bisa melamar sampai usia 40 tahun. Tapi untuk jabatan-jabatan tertentu. Jabatan tertentu itu ditetapkan oleh Presiden. Nah, kemudian Presiden menetapkan jabatan-jabatan tertentu itu pada tahun 2019 dengan Kepres nomor 17, itu ada 6 jabatan, yaitu dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, kemudian dosen, peneliti, dan perekayasa.
mungkin garis bawahi peneliti dan perekayasa karena ini ranahnya BRIN, BRIN jadi ya, ini oke. bisa BRIN mengambil ini. Nah, S3 itu kualifikasi untuk formasinya ya. Ya. S3 itu artinya yang boleh melamar hanya S3. S3. Bukan berarti saya punya S2, usia saya belum 38 tahun, bisa melamar. Tidak demikian. Karena formasinya sudah dikunci, harus S3. Untuk tahapan seleksinya S3 nih, apakah sama dengan tahapan seleksi S1, S2 seperti itu Pak atau bagaimana? Tahapan secara umum sama. SMA, S1, diploma, S2, S3 sama. Tahapannya ada ada pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan seleksi kompetensi bidang mungkin ada kekhususan, misalnya Pansel BRIN membuat tambahan seleksi, dimungkinkan, tapi harus persetujuan Menpan, dan ya akhirnya sampai dengan terakhir. Yang berbeda mungkin tingkat kesulitan soalnya. Nah itu bagaimana Pak terkait soalnya? Ya. Halo anak-anak muda, milenial, lulusan S3, talenta unggul. Saya Laksana Triandoko, Kepala BRIN, mengajak kalian untuk bergabung di Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama mengembangkan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Kami membuka 500 formasi CPNS untuk berbagai kepakaran dari matematika, sosial budaya, arkeologi, dan lain sebagainya. Pendaftaran sudah dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September, batas terakhir pendaftaran. Ayo segera daftarkan diri kamu, bergabunglah dengan kami di BRIN, jadilah bagian dari talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Don't forget, sampai 6 September ya. Yang berbeda mungkin tingkat kesulitan Nah soalnya. itu bagaimana Pak terkait soalnya? Ya, rasa-rasanya untuk S3 tidak mungkin diberikan tingkat soal yang SLTA kan nggak mungkin kan. Ya disesuaikan kan. Gitu. Sesuaikan ya berarti bisa jadi lebih susah ya dibanding S1 yang dan juga S2 seperti Tergantung itu. siapa yang mengerjakan. Oh betul. Ya, kalau lulusan SLTA mengerjakan soal S3 ya Oke. susah. gitu kan. Soalnya sama, jawabannya. Betul. Baik lagi ke Pak Handoko nih Pak. Untuk penerimaan CPNS BRIN, apakah ada persyaratan khusus Pak? Ya, jadi karena ini formasinya itu adalah formasi untuk periset, dalam hal ini adalah jabatan fungsional peneliti, sesuai regulasi yang berlaku itu diwajibkan sudah memiliki portofolio, gitu ya. Portofolio itulah yang kita sebut sebagai hasil kerja minimal, gitu. Jadi sebanyak 3, jadi itu antara lain misalnya memiliki publikasi ilmiah di jurnal bereputasi global gitu ya, tapi detailnya nanti bisa dilihat di website cisn.brin.go.id. Itu 3 itu sudah pasti harus 3 atau misalkan 2 tapi ada 1 yang keterima seperti apa Pak? Oh, minimal harus 3. Minimal harus ya, 3 ya? Tapi boleh 30. Oh, ya, boleh 30. Boleh, kalau itu tidak masalah. Oke, Ya. kurang tidak boleh nambah boleh. Ya. Oke, Ya. baik. Sebelum kita tutup, apa ada pesan nih Pak buat kawan BRIN Ya. yang mau mendaftar CPNS khususnya di BRIN Pak? Ya, jadi kalau untuk kawan-kawan yang ingin berminat ya, memiliki passion, berminat menjadi periset masa depan di negara ini, saya atas nama keluarga besar BRIN mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami di BRIN. Ya. Kita akan bersama-sama membangun negara ini melalui riset dan inovasi. Oke, mungkin dari Pak Aris, monggo Pak, ada yang mau disampaikan untuk kawan BRIN gitu? Baik, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar di seleksi CPNS tahun 2024, khususnya untuk BRIN maupun tempat lain, kami sampaikan bahwa pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara terbuka, kemudian akuntabel, sehingga mohon untuk tidak percaya kepada siapapun yang menawarkan bantuan untuk meloloskan. Oke. Dan mengapa ini perlu saya sampaikan?
Karena setiap tahun pasti ada kasus-kasus Iya, yang calo ya, Pak, calo, istilahnya. yang luar biasa. Kalau dilihat dari nominalnya itu sangat-sangat besar setiap tahun. Walaupun sudah kami sampaikan berulang kali, jangan percaya kepada siapapun, percaya kepada diri sendiri. Betul. Tentu saja restu orang tua dan Iya, doa betul. selalu. Ya. Jadi jangan percaya calo ya, Iya. cukup usaha dengan diri sendiri seperti Betul. itu maksimal. Bahkan ya. kepala BRIN jangan percaya. Betul, kepala BRIN jangan dipercaya Jangan Iya. dipercaya ya, jadi memang untuk bisa meloloskan. Iya. Oke. Nggak bisa. Ya, Nggak jadi bisa. cukup percaya sama diri sendiri dan juga kemampuan ya. Iya. Betul. Wah, menarik sekali ya kawan BRIN. Ayo kawan BRIN, sekali lagi nih diingatkan segera daftar. Karena hanya sampai tanggal 6 September saja ya Pak pendaftarannya. Terima kasih banyak Pak Kepala. Terima kasih, Mbak Dea. banyak Pak Sama-sama, Deputi. Mbak Dea. Ya, Terima kasih. semoga diskusi hari ini bermanfaat dan tentunya menjadi informasi untuk kawan BRIN yang ingin mendaftar CPNS tahun ini Ya. Pak. Kawan BRIN yang masih butuh informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia seleksi pengadaan CPNS BRIN melalui pesan WhatsApp di 0812 1234 7390. Juga melalui email di helpdesk.casn@brin.go.id serta di website casn.brin.go.id. Jangan sampai terlewat ya kawan BRIN, pendaftaran hanya sampai tanggal 6 September 2024. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea Mala pamit undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Zaman now, zaman now ini. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.